Allahu Akbar. Baik, bismillah. Baik, sulusul baul wasilan OCD. Baik. Gangguan obsesif kompulsif atau obsesif kompulsif disease, merupakan penyakit jangka panjang yang bersifat kompulsif. Orang dengan gangguan ini memiliki ketakutan tidak masuk akal yang berlebihan dan menunjukkan sikap atau perilaku kompulsif. Misalnya seperti orang yang takut akan kotor sehingga harus cuci tangan berkali-kali, bahkan sampai 3 kali bilas dalam 1 kali cuci tangan. Pertanyaan, apakah setiap sholat baik sunnah atau fardu saya harus ganti pakaian dan wudhu ulang? Bagaimana dengan niat sholat yang berubah-ubah karena OCD tersebut? Apakah membatalkan sholat saya? Intinya ada pertanyaan, kalau ada penyakit tertentu yang didiagnosa, kekhawatiran gelisah berlebihan. Kemudian terkait dengan 2 hukum. 1 hukum fikih, kedua terkait dengan hukum untuk bab tazkiyatun nafas, ketenangannya. Bagaimana meraihnya? Saya jawab dengan hukum fikihnya dulu. Gini, kita ini memiliki 2 persoalan dalam hidup. Kadang-kadang jadi musuh. Persoalan pertama adalah setan. Itu jelas. Ya, setan itu aduwwum mubin. Aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Quran surah kedua ayat 168 sampai 169. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuh yang nyata. Nah, setan ini diriwayatkan ada 9 jenis sesuai dengan tugasnya. Banyak setan itu, cuma yang pokok ada 9. Misal, tak banyak orang tahu ada setan khusus menggoda orang wudhu, namanya walhan. Setan menggoda orang wudhu, namanya walhan. Dia yang sering bikin gelisah pada kita, apakah wudhu kita batal atau tidak. Pernah mengalami nggak? Baru keluar dari tempat wudhu, wudhu itu batal nggak? Batal nggak? Sampai kita nggak yakin, nah itu walhan. Ada setan goda orang sholat, namanya khinzib. Kalau di masjid, dia goda DKM. DKM masjid yang digoda, supaya orang nggak mau datang ke masjid. Apa kata Nabi redaksinya di Abu Daud nomor hadis 857. Jadi kalau Anda mau sholat, itu bisa fokus, siap sholat. Tapi kalau sudah takbir, falamma kabbara, ketika dia boleh bertakbir mengangkat tangannya, apakah sejajar bahu, jajar daun telinga, maka boleh berkata, fayaqulu syaitanu udhkur kata. Ingat ini ya, ingat itu ya. Sehingga Anda bisa mengingat yang tidak ingin Anda ingat. Nggak percaya silakan, sholat sunnah sebelum sholat bisa fokus, begitu takbir ingat semua yang diingat. Bahkan yang tak ingin diingat masuk. Tuh kunci motor di mana? WhatsApp belum dibalas, status belum diupdate. Yakin saya nanti asar nih, ibu sholat asar, Allahu Akbar, kata-kata saya pun muncul lagi. Ingat loh, nanti ada setan menggoda. Itu setan. Setan itu. Hatta la yashkurul musalli kam rakatan yusalli, sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Sampai ada yang lupa waktu sholat. Subuh cuma 2 rakaat, tapi kalau setan ini masuk jadi 3 rakaat. Ada yang 1 bahkan masuk. Ada setan rumah namanya Dasim. Ya, perempuannya Dasimah. Dasim itu dia setan rumah. Kalau mau masuk, kata Nabi, ucapkan salam, assalamualaikum, fayaqulu syaitanu li sadiqi li sahibi, maka setan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Anda tak ucapkan assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Biasakan masuk rumah assalamualaikum, masuk kamar assalamualaikum. Karena itu jangan tanya lagi. Kalau Anda pulang dari kantor, pulang berniaga, pulang merantau, masuk rumah itu kosong, masuk pasti hati nggak enak, pasti gelisah. Jangankan ditinggal merantau, pulang dari sini masuk kamar, perasaan nggak biasa. Ucapkan, ada orang tak ada orang, assalamualaikum. Tak ada jawaban, bagus, waalaikumsalam, persoalannya. Namanya Dasim. Saya ajarkan nih pada anak-anak, yakin. Anak saya kecil dulu, yang pertama saat usia 3 tahun saya ajarkan. Kakak masuk kamar, ucapkan assalamualaikum. Ada setan namanya Dasim, tak baca diganggu nanti. Dia masuk kamar, dia praktekkan. Assalamualaikum Dasim, dia sebut namanya. Saya keluar. Jadi pertama, untuk membantu yang semacam ini, muncul kaidah dalam fikih, al-yaqinu la yuzadu bisyak. Kalau sudah yakin, itu tidak akan dipengaruhi oleh keraguan. Maka pertama, kalau ada masalah fikih seperti ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wudu, berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bacakan ayat kursi minta perlindungan boleh. Muawwadat salat boleh. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Talata aqwal, talata qul. Qul minta sama Allah boleh. Berlindung. Ketika kita bermohon kepada Allah, Allah menjaga supaya setan tidak memberikan waswas. Yang kedua, kalau sudah berwudu selesai itu langsung yakin suci. Langsung yakin suci. Bahkan dalam fikih, jangankan yang ragu, orang yang sering buang air. Ya, buang air. Kadang-kadang tidak terkontrol, sudah tidak ada kontrol. Itu kalau sudah wudu sekali, yakin suci, dianggap suci dia. Walaupun pakai pempes mengalir misalnya kotorannya. Karena tidak terkontrol lagi. Itu secara fikih sah. Boleh. Yang kedua, nafsu. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu sering mengarahkan pada yang tidak baik. Quran surah 12 ayat 53. Nafsu ini sumbernya apa? Makanan, pergaulan, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang dimakan, apa yang dibaca, apa yang didengar. Karena itu menjauhlah dari kondisi-kondisi lingkungan-lingkungan makanan-makanan yang bisa mengarahkan Anda pada perilaku penyakit seperti ini. Boleh jauhi pelan-pelan. Terapinya demikian. Arahkan pada yang baik, rajin baca Al-Quran, ya. Ayo mulai bangun malam tahajud, baca Quran surah ke-17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Minta ya Allah berikan kesembuhan. Minta. Nanti akan terjadi perubahan. Rajin dengan puasa akan terjadi perubahan. Ini pertama, secara fikih ini sah hukumnya ketika Anda sudah berwudu, Anda yakinkan itu. Kalau diganggu gelisah tadi, yakin saja. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin salat. Walaupun ada was-was, batal enggak? Yakin sah, yakin tidak batal. Maka seketika dituliskan pahalanya tetap mengalir. Jelas ya? Ini bagian yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulukan mana, umrah atau haji? Kalau mampu dan dapat, dulukan haji. Karena kalau sudah haji itu nanti ada 3 peluang. Haji saja disebut ifrad. Qiran, menyandingkan umrah dengan haji. Tamattu', mendahulukan umrah baru haji. Tapi biasanya kalau orang haji punya kesempatan umrah. Kalau orang umrah belum tentu punya kesempatan haji. Apalagi program kita yang difasilitasi depan dari pemerintah datang kemudian ke Mekah, itu umumnya tamattu'. Apa itu tamattu'? Umrah dulu baru haji. Jadi setiap yang hajinya punya kesempatan umrah. Karena itu ayat dalam Al-Quran itu diurutkan ketika menyebutkan haji, umrahnya ikut. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196, paling kiri sebelah bawah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dulu, umrahnya ikut. Karena setiap orang haji, umrahnya pasti dilakukan. Pada umumnya kalau diniatkan. Wa atimmul hajja, sempurnakan haji, wal umrata. Wawunya ataf. Huruf ataf itu hukumnya ma'iyah. Ma'iyah itu bersamaan nyatu. Jadi kalau orang mengerjakan haji, umumnya bisa umrah. Tapi kalau orang umrah saja, belum tentu haji. Karena haji hanya terjadi di satu musim. Apa itu? Musim haji. Sekarang ini, Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13, selesai. Kalau Anda umrah di selain waktu itu, haji tidak bisa. Saya niat haji di bulan Rajab. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau ingin dahulukan yang haji baru umrah. Itu yang prioritas, itu fikih aulawiyah. Ustadz, saya ini tidak punya biaya untuk haji, tidak punya umrah, tapi pengen haji, pengen umrah. Gimana caranya? Ikhtiar. Quran surah ke-3 ayat 96-97. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bakkata mubarakan hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, saya Allah memberikan kewajiban bagi setiap hambaku untuk berusaha bisa haji. Istita'ah itu bukan mampu, istita'ah itu berusaha mampu. Ini sering keliru menerjemahkan ini. Istita'ah itu artinya bukan mampu. Dari kata ta'ah ditambah istah. Istah itu dalam ilmu sharaf sesuatu yang diusahakan, minta. Adzina, izin, istadana, minta izin, berusaha, minta izin. Kalau mampu, qadir. Istata'a dari kata ta'at, tunaikan haji dengan ketaatan karena Allah. Bukan karena ingin mengupdate status sebagai haji, bukan.
Quran surah 2 ayat 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, kalau mau berhaji, niatnya untuk meningkatkan takwa, taat kepada Allah. Itu taat, perbaikan diri kita. Bukan untuk merubah statusnya tetap, karena ibadah itu tidak memberikan gelar. Tak ada ibadah yang mendapatkan gelar. Sholat tidak ada gelar bapak sholat. Ibu infak. Nama saya Adi Hidayat SHI. Oh, sarjana hukum kan? Bukan. Sholat, haji, infak. Kenapa haji dilekatkan kalimat haji di situ? Karena ibadah ini puncak ibadah. Ibadah itu dibagi 3. Ibadah fisik saja, ibadah harta saja 2, ketiga ibadah yang menggabungkan fisik dan harta. Ibadah fisik saja, sholat, tidak ada orang bayar. Izin sholat Pak di Masjid Baitur Rahmah, boleh 1 rakaat 20.000. Tidak ada. Sholat ya sholat, selesai pulang. Ibadah dengan harta saja. Tuh, ada kotak infak, ya, ada zakat, harta saja. Jadi kalau sedang kumpul Jumatan pengajian, ada kotak lewat, itu kotak infak, bukan mobil-mobilan. Harta saja. Haji menggabungkan keduanya, harta dan fisik. Mustahil bisa haji kalau tak ada harta untuk berangkat. Mustahil bisa tawaf kalau fisik tak kuat, kalau tak ada kemampuan fisik. Bayangkan sholat saja pahalanya banyak, zakat pahalanya banyak, apalagi menggabungkan harta dan fisik. Karena itu turun kalimat al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala sepadan kecuali surga. Tinggi tingkatnya. Nah, karena dia sudah pulang mabrur. Apa itu mabrur? Bukan diterima. Mabrur itu dari kata birrun. Birrun itu adalah sifat baik yang muncul setelah jeleknya hilang. Misal, marah lawannya sabar, marahnya hilang. Saat wukuf, kontemplasi, merenung, isi, kenapa saya sering marah? Tobat sama Allah, pulang-pulang jadi penyabar. Yang tadinya misalnya kasar, pulang-pulang jadi lembut. Begitu buruknya hilang, baiknya muncul, itulah birrun, sifat baik yang muncul setelah buruknya hilang. Kalau melekat pada diri kita, berubah jadi mabrur. Di haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima, makbul namanya. Haji mabrur itu haji yang merubah pelakunya dari perilaku yang tidak baik jadi baik. Karena itu orang Arab mengingatkan, kalau sudah pulang dari haji sampai dia ke bandara dipanggil, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Maksudnya begini, Pak, Bapak sudah haji, jangan lagi ya jeleknya muncul, hilangkan jeleknya, jaga baiknya. Haji itu bukan gelar, tapi pengingat pada sifat. Anda baru pulang, datang ke imigrasi, proses lama, marah, mana koper saya, lama nih. Orang Arab mengatakan, ya haji, Bapak baru haji, jangan tukar surga itu dengan maksiat lagi. Ini bukan gelar. Pak Herman, oh, kan nengok, Pak Haji Herman, oh iya. Itu tidak gelar, bukan gelar, ya. Karena itu kalau mau berangkat perbaiki dulu, perbaiki diri kita. Boleh minta doa, boleh, doa yang baik-baik. Kumpulkan orang, boleh, silakan kumpulkan kalau mau. Minta doa kepada mereka, bersedekah dengan kebaikan, tapi hilangkan sifat riya. Nah, ada satu amalan yang saat dikerjakan dia belum haji, nah, dia bisa kerjakan itu. Tapi sebelum mengerjakan ini, kata Allah, kerjakan haji dengan taat. Saya berusaha untuk taat, tambah istito'ah, yastati'u, istito'ah itu berusaha. Karena taat kepada Allah ingin mewujudkan itu. Jadi jangan dilihat pada ukuran kayanya, tidak kaya. Belum tentu orang kaya bisa haji. Belum tentu. Kalau tidak ada keinginan kemampuan untuk berhaji. Banyak orang kaya tapi belum bisa berangkat karena hatinya tidak dikuatkan untuk berangkat, nggak ada kemampuan dirinya. Silakan cek. Tapi jangan dikira kalau belum ada harta pun nggak bisa haji, belum tentu. Usaha, niatkan untuk berhaji. Saya pernah menyaksikan langsung, teman-teman, kisah nyata, pemulung datang kemudian menjelang Idul Adha ke satu masjid bawa map. Begitu disampaikan, DKM-nya mengira sudah mau minta sumbangan hewan kurban. Kata DKM-nya, ya nanti kami siapkan ya, Bapak Ibu tenang saja. Bukan Pak, kami datang kemari bukan ingin minta sumbangan, kami justru ingin berkorban.
Kaget DKM. Apa? Kami ingin berkorban, kami malu. Bertahun-tahun menerima hewan korban, sekarang pengen korban. Alhamdulillah Pak, selama ini mulung, dari hasil mulung dijual, kami bisa berkorban. Niatnya sih pengen haji, cuma minimal lah bisa berkorban dulu. Viral kisahnya, viral. Sampai kemudian oleh Allah mengguncang aras, sampaikan ke bawah pada orang-orang kecil di bumi. Viral kisahnya terdengar oleh satu komunitas. Orang itu langsung diberangkatkan haji ONH plus. Coba Anda bayangkan. Banyak kisah tentang itu. Tapi yang saya ingin katakan, ayo berusaha. Nih haji berusaha dulu, nabung. Jadi atau tidak kita sudah berniat. Kalau belum mampu mengerjakannya, sambil nabung kerjakan satu amalan. Ada di At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadata fil jama'ati awal thumma yaqulu yadhkurullaha hatta bidayatul duha ya fa yusalli rak'ataini fa kana alaihi ka ajri hajjin wa umratin tammatun. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah atau di masjid dan dia tak lantas pulang berzikir karena Allah, ada yang baca Al-Quran, ada yang dengarkan ta'lim, ada yang berzikir dengan kalimat thayyibah, ada yang menghafal Quran, dia zikir sampai tiba awal duha, namanya syuruk, sekitar 1 jam dari waktu subuh. Subuh jam 5, jam 16 suruh. Ya, biasanya 1 jam atau 1 jam 15 menit. Salat dia 2 rakaat. Saat salat itulah dicatatkan pahalanya senilai haji dan umrah. Sempurna. Ya, pahalanya senilai. Bukan berarti sudah haji dan umrah, senilai haji dan umrah. Ya, jadi jangan sampai keluar masjid Baitur Rahmah, alhamdulillah saya sudah haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik 5. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat saja dan semoga Anda juga diberikan kesehatan yang paling mulia. Bagaimana melafazkan niat ketika sholat? Apakah lafaz Arab yang beriringan lafaz dalam hati yang kita baca bahasa Indonesia? Mohon penjelasannya Ustaz. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbiri. Niat itu tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, di hatinya langsung dilafazkan dalam hati. Ya, jadi Allahu Akbar, hati langsung menunjukkan. Misal, saya tadi salat Jumat, Allahu Akbar. Saya niat salat Jumat, ya Allah 2 rakaat, imam karena Allah Ta'ala. Ya. Boleh kalau orang Arab mengatakan, ya salaitul Jumat wa rakaatain imaman lillahi ta'ala. Jelas? Di muqtarinan bitakbir. Allahu Akbar, hati menunjuk asar, hati menunjuk maghrib, hati menunjuk isya. Jelas? Ada orang was-was sulit dia. Allahu Akbar susah. Allahu Akbar handphone. Allahu Akbar motor. Allahu Akbar WhatsApp. Allahu Akbar kering. Semua muncul. Konsultasi pada seorang syekh, gimana? Sulit. Kamu berlindung pada dari setan. Ya setannya nggak mau. Terus demikian sampai syekhnya berijtihad mengatakan, sudah lafadzkan niatmu seperti niat haji. Haji dilafadzkan, nawaitul hajja lillah, labbaika Allahumma hajjan. Khusus untuk kamu dalam kondisi ini, lafadzkan. Sebelum Anda menunaikan salat, lafadzkan. Lafaz itu bukan niat, lafaz itu takkidun lin niyah, untuk mengusir keraguan-raguan. Maka turunan Syafi'i namanya Syafi'iyah. Sebagian mengatakan setelah itu boleh dia dilafadzkan kalau merasa was-was untuk menguatkan niatnya. Tapi niatnya tetap di hati karena kalimat itu bukan niat bagi yang was-was. Tapi kalau tak was-was cukup Allahu Akbar, tajamkan di hati untuk menunjukkan arahnya. Paham? Dan jangan berdebat dalam masalah itu. Yang salah yang tidak sholat. Bismillah. Habis waktu. Boleh 5 menit lagi? Tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang hamba Allah yang fakir ilmu dan ingin bertanya kepada Ustaz. Saya pun sama fakir ilmu, saya masih belajar. Dan kita sama-sama belajar. Kalau saya tidak tepat, boleh diingatkan. Boleh, silakan ya. Dan saya juga belajar insyaAllah. Bagaimana sikap kita kepada individu yang kita ketahui terjangkit penyakit LGBT? Apakah kita pantas memandang dia hina atau kita rangkul dan nasihati untuk bertobat? Pertama, dakwahi. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang-orang menyimpang itu yang belum tahu hukum Allah dengan hikmah. Bukankah Nabi Lut berdakwah dulu? Nabi Lut ke umat itu kan berdakwah dulu. LGBT muncul di umat Nabi Lut.
Ketika muncul apa yang dikatakan oleh Nabi Lut? Apa Lut mengatakan, "Woi kalian, woi homo, woi lesbi, woi begini, woi begitu"? Tidak, dakwahi mereka. Ini penyakit, ini enggak tepat. Ini pasti melahirkan hal yang tidak baik. Doakan aja, jangan putus asa, doakan aja. Doakan dalam keringan malam, dalam tahajud kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkan dia dari penyakit itu. Ya Allah jauhkan dia dari hal yang buruk itu. Ini pertanyaan kedua, dalam sesi kedua saya sempat dakwah. Baru saya landing tadi, dapat pertanyaan mirip-mirip begini. Nah ini yang kedua, saya katakan hati-hati ya. LGBT itu bukan kejayaan, bukan gaya-gayaan, bukan tren. LGBT itu penyakit. Ingat, penyakit. Yang penyakit ini bisa mendatangkan malapetaka bukan hanya pada orangnya, tapi tempat di mana dia bernaung. Tempat di mana dia bernaung. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Singkat, LGBT. Awas hati-hati. Dia bisa berpengaruh pada lingkungan. Kalau menyebar, menular, itu yang paling bahaya. Karena merusak. Ya, merusak sekali. Karena itu kita rangkul dia dengan doa, kita arahkan. Dan jangan buka peluangnya. Kalau sudah ada satu terjangkiti, sudah, isolasi. Jangan menyebar. Awas daerah-daerah untuk wisata, ada orang asing datang, kebiasaan tidak jelas, bawa anak-anak itu yang remaja-remaja, hati-hati dipantau itu. Lindungi, berbahaya ya, ingat. Dan itu luar biasa, sudah penelitian dalam dunia kesehatan, mungkin bisa diluruskan nanti. Saya tuh research ya, dengan teman-teman yang ahli saraf juga. Saya punya sahabat ahli saraf, dia neuroscientific, dari lulusan Kanada, sekarang sedang di New Zealand. Sahabat saya di setiap pesantren. Kita research dulu salah satunya. Sekarang kunci LGBT itu pintu masuknya yang pertama pornografi. Dan pintu pornografi sekarang luas. Media sosial. Di Facebook muncul iklan, mulai dari gambar yang tidak seronok, tampil buka aurat. Itu langsung masuk ke otak Anda, lebih daripada candu narkoba. Di MRI itu otaknya. Kita MRI otak penghafal Quran, otak yang senang musik, otak yang tadi kecanduan oleh pornografi. Itu luar biasa dahsyat pengaruhnya. Ada yang warna hijau, warna merah, yang warna apa istilahnya hitam tuh, ya. Yang merah itu yang kecanduan musik-musik kayak rock, kayak macam-macam yang keras-keras itu, ya. Yang hijau itu yang sering dibacakan Quran, cepat. Asalnya kita ingin mengadopsi tentang sistem kecepatan ingatan. Ini penghafal Quran itu unik. Diminta menghafal Quran, terus dibacakan hafalan sepersekian detik itu bisa keluar. Kan kita kalau mengingati disampaikan informasi, disimpan di bagian otak kita. Kalau dibutuhkan dia muncul. Anda jam 5 sore kemarin ada di mana? Dicari. Menghafal Quran dahsyat. Baru dimintakan. Qul huwallahu ahad. Setelah itu apa? Sepersekian detik Allahus somad. Bagaimana itu bisa muncul? Di MRI otaknya dilihat cara masuknya, cara nyimpan, cara keluarnya, supaya diterapkan dalam metode pendidikan. Dibandingkan ternyata otak yang terjangkit pornografi itu bahaya. Itu pintu masuk LGBT sekarang. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan semua manusia cuma ada dua jenis. Dua, satu dzakar laki-laki, dua perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Manusia itu cuma dua. Kalau Anda manusia, pasti satu di antara dua ini. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Karena itu sholat seorang lelaki yang keperempuan-perempuanan tidak bisa jadi imam. Berpengaruh pada makmum. Allah kabur lah makmumnya. Susah lah. Itu dalam fikih tidak bisa, mesti dipilih. Bahkan ditegaskan di Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Semua makhluk saya ciptakan, kata Allah, berpasangan supaya kamu sadar yang tidak punya pasangan cuma saya. Semua ada jelas, laki-laki pasangan perempuan, binatang jantan betina, tumbuhan putih benang sari. Tidak ada yang lain. Sebentar lagi Idul Adha. Beli kambing, sapi dan semacamnya. Ikat depan Masjid Baitur Rahmah. Sebelum Idul Adha, kambing jantan, kambing betina, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang syahwat, nggak peduli, karena kambing. Datang, penuhi syahwatnya. Tapi apakah jantan datang ke jantan lagi? Tidak, jantan mendatangi betina. Kambing saja yang tidak punya akal, paham pasangannya. Kenapa kita manusia tidak mengerti pasangan kita? Dan saya belum pernah dengar, wah di Sumatera nih ada tawaran, ini kambing pak harganya cuma 20.000. Kok bisa? Homo.
Karena itu kita doakan ya, doakan. Itu sakit, kalau sakit tuh dicoba disembuhkan. Yang dicela itu perbuatan yang bukan orangnya. Ajak doa sama Allah, minta dan jauhkan dari yang tadi, unsur pornografi untuk macam-macam. Terakhir, hati-hati, orang yang terjangkit LGBT itu meninggalnya tuh pasti kena penyakit yang tidak mudah. Terus sudah saya lihat risetnya tuh, laporan dari dokter-dokter yang menangani khusus spesialis persoalan itu. Itu rata-rata kenanya kalau bukan HIV, AIDS, penyakit yang sulit, kepalanya sakit, meninggal. Semua sulit dan macam-macam, hampir semuanya. Dan sekarang hati-hati, banyak yang mengincar komunitasnya ke komunitas-komunitas pengajian. Hati-hati. Jadi jangan sampai berhijrah tapi senang nonton yang tidak bagus. Itu pintu pertama itu. Kami pernah menyampaikan persoalan LGBT di satu tempat di Indonesia, itu jamaah di jamaah taklim, ternyata 1 sampai 3 yang paling depan pelakunya. Dan kita obati satu-satu dan sembuh. Ayo tobat, berubah. Anda itu manusia yang sempurna. Ya, jangan sampai merusak kesempurnaan itu. Quran surah 17 ayat ke-70. Nama saya Fulan, ya, saya tidak sebutkan namanya langsung. Alamat dari Pariaman, usia 28 tahun. Saya baru hijrah. Saya ingin menghafal Al-Quran dan ingin lebih baik, tapi susah untuk menghafal dan lebih baik. Dan saya seorang pedagang dan saya tidak berada di lingkungan Ustadz. Doakan saya, insya Allah. Anda ada, karena itu bisa tulis surat. Anda kaya, masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya mata. Harganya mahal tuh. Mata tuh mahal. Mau saya tukar mata Anda dengan 2 juta? Tidak. Mau saya tukar jantungnya dengan 20 juta? Tidak mahal. Yang mahal itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat. Tidak akan ada orang hidup tidak ada rizki. Pasti dicukupkan. Ingat ya, ingat nih. Allah itu selalu mencukupkan rezeki. Qaddara fahada, aghna fa'aqna. Kalau bukan kaya cukup. Masalahnya kenapa jadi miskin? Karena nggak pernah merasa cukup. Kalau merasa cukup, pasti akan damai. Bahkan saat Anda merasa miskin pun Allah turunkan syariat zakat supaya keluar dari kemiskinan. Karena itu penerima zakat golongan kedua miskin. Quran surah ke-9 ayat 60. Innamal shadaqatu lil fuqara wal masakin. Masih miskin juga, kasih infak. Karena itu di antara penerima infak itu orang miskin. Quran surah kedua ayat 215. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Supaya keluar dari kemiskinan. Zakat sudah, infak sudah, sedekah sudah, masih miskin juga karena Anda yang pengen miskin. Keluar dari situ. Keluar dari curhatannya, yakin kepada Allah, mulai menghafal Quran. Syarat menghafal Quran bukan jadi ustaz. Syarat menghafal Quran bukan jadi imam. Syarat menghafal Quran mencintai Qurannya. Mulai sekarang hafalkan. Pedagang silakan, banyak pedagang menghafal Quran. Main ke Bekasi, ada kelas pedagang di sana. Menghafal Quran, 400 orang. Kelas dunia usaha, dari direktur sampai tukang cukur menghafal Quran. Ada kelas dokter, 400 sampai 1000 orang. Dokter mata, dokter gigi, dokter jantung, dokter spesialis, dokter umum, menghafal Quran. Belajar ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran. Kita turunkan jadi kurikulum. Alhamdulillah. Nah, jadi silakan, tidak ada batas. Kita sering mendoakan insya Allah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Dan tidak ada batasan umur. Mau 28 tahun, mau 82 tahun bisa. Ada nenek usia 82 tahun. Hanya dibacakan Quran oleh cucunya tiap hari. Bacakan. 2 tahun hafal Quran sempurna 30 juz. Ya, sudah lewat 5 menit nih. 1 menit lagi ya. Sebentar. Saya bingung Ustaz. Baik, mari kita lihat. Ketika saya jadi imam sholat di kota Padang, saya sir zikirnya Ustaz. Namun ketika di kampung saya, zikir dengan jahar Ustaz. Ketika saya bertanya sama Ustaz, zikir jahar dilarang oleh Allah. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana bisa dilarang? Oh, hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Kunna la na'rifu inqita' as-shalah illa bi sauti takbir." Kami tidak mendengar suara-suara itu pasca salat, kapan berakhir salat kecuali zikir-zikir ya orang setelah salat. Takbir kedengaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari subhanallah, hadis Muslim nomor hadis 571. Setelah selesai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini kedengaran Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, udah selesai nih. Udah selesai nih. Ya. Setelah itu ada yang sir. Pertanyaannya kapan? Sir kapan jahar? Ilmu itu yang penting. Jangan sampai kita hukumi ini salah, ini bid'ah, tapi kita nggak tahu kaidahnya.
Mari saya ajarkan pertama kali gini. Awal mula ajaran Nabi zikir itu dengan jahar. Awal mulanya. Hadis Muslim, nomor hadis 571. Hadis Muslim, nomor hadis 573. Ketika Nabi selesai salat, Nabi menghadap kemudian ke jamaahnya. Kadang miring setengah, kadang miring lurus, kadang tidak menghadap. Lalu beliau mengatakan, ya, perhatikan, Subhanallah, Subhanallah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Sekarang naik sini Mas, itu orang. Naik sini, ada apa? Tapi nanti ini colek itu sampai ke belakang, tidak ada yang naik. Minta mic-nya satu. Minta mic. Ini bisa kan? Jazakallah khair. Salim aja deh. Pegang nih. Sini ya, ini. Ada sini, dekat sini. Cek. Enggak, sampaikan ya. Saya ulang. Ya, sampaikan ya. Sekarang ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kedengaran? Ibu dan bapak, bayangkan kalau pertama kali Nabi selesai sholat, kalimatnya begini. Bagaimana bisa kita tahu sekarang ada astagfirullah, 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 antas salam? Bagaimana bisa tahu? Kenapa itu kedengaran oleh sahabat? Karena Nabi bimbing dengan keras awalnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada yang setelah itu mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kedengaran oleh Nabi. Bahkan ada yang mengatakan Allahumma ya Allah innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli, kedengaran oleh Nabi. Sampai apa respon Nabi? Nabi tidak pernah mengatakan bid'ah. Tidak. Yang Nabi katakan, ara'ait laqad du'ita bi asma'illahil a'zam, idza du'iya biha ajabu, idza su'ila biha ata. Kata Nabi, tahu dari mana bahasa itu? Cara begitu, engkau baru meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Jika diminta dikabulkan, jika dimohonkan langsung diberikan. Tapi setelah itu, setelah paham dibimbing, paham astagfirullah, paham Allahumma antas salam, paham kemudian dengan kalimat thayyibah, paham dengan doa, masing-masing berdoa. Karena doa itu biasanya hajat masing-masing. Maka berdoa dengan sir, minta. Ada orang minta keras, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turun ayat, engkau berdoa kepada Tuhan yang bukan tuli. Minta aja dengan baik, turun Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau minta sama Tuhan, minta yang khusyuk, enggak perlu kencang-kencang begitu. Kencang itu tak beraturan, minta mengganggu pada yang lain. Turun ayat tadi, minta dengan khusyuk, engkau lirih pun dikabulkan. Engkau minta pada Tuhan yang pendengar, as-sami', bukan Tuhan yang tuli. Jadi yang dimaksud ajaran tadi jahar itu bimbingan kepada orang-orang yang baru mengenal zikir, atau orang-orang yang baru belajar, atau yang dibimbing. Silakan bimbing. Karena ada kelompok orang awam kalau nggak dibimbing nggak zikir. Pergilah ke kampung-kampung, datang ke daerah-daerah Jawa, sebagian kampung kalau nggak dibimbing itu pergi semua. Nggak berpikir, maka dibimbinglah di situ. Kalau sudah advance dan naik, sudah kelas, sudah paham, cukup sir saja. Silakan sir masing-masing. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Advance. Tidak. Ini kelasnya kelas pemula nih. Bukan. Itu sesuai dengan hajat hidupnya. Paham? Mau di sini terus? Khair insyaallah. Jadi boleh jadi Anda pulang ke kampung masing-masing, lihatnya masih ada yang dibimbing. Mungkin tuh orang awam yang butuh bimbingan. Dibimbinglah, enggak apa-apa. Ya kan zaman Nabi pun ada, zaman sahabat ada. Balik lagi ke Padang, sudah paham semua, sir, tidak apa-apa, silakan. Dua-duanya benar. Yang salah? Tidak baca pun tidak salah, cuman kehilangan keberkahannya. Ya, hati-hati ya, hati-hati di sini. Jadi yang saya harapkan kita belajar sehingga kita bersikap bijak. Kadang-kadang orang yang belum tahu itu bukan dimarahi, tapi diberitahu. Ingat, orang yang belum tahu bukan dimarahi, diberitahu. Tidak tahu dia sab mesti lulus. Enggak, bukan dimarahi. Woi, kapan? Apa nggak paham tuh usia 30 tahun, 50 tahun masih begitu aja? Marah lah dia. Ya. Saya ini udah lama di masjid ini. Udah 10 tahun saya di sini. Jawab tuh. Padahal masjidnya baru 5 tahun. Tidak
Dah selesai. Masih ada waktu. Yang mana nih? Terakhir ya? Bismillah. Bagaimana cara menghafal Al-Quran 30 juz? Hafalkan. Dah selesai. Satu, berniat ikhlas karena Allah. Dalilnya Quran surah ke-96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, baca karena Allah, bukan karena yang lain. Termasuk hilangkan keinginan jadi hafid. Karena Allah saja, mau dikasih mau tak terserah Allah. Baca karena Allah. Kalau ingin jadi hafid, tak usah menghafal, ganti nama dari Asep jadi hafid. Ya. Baca satu karena Allah, ikhlas. Yang kedua, mesti yakin. Karena itu menghafal Quran dibuka dengan dua huruf taukid, lam dengan qad. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Harus yakin kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Saking mudahnya, anak kecil yang dewasa yang paling sepuh bisa hafal Quran. Bahkan belum kuota hafal Quran, tak bisa lihat hafal Quran. Mudah sekali. Harus yakin. Ya, jadi kalau sedang menghafal ini tiba-tiba macet pertengahan, yakin bisa. Lawan diri kita, bisa. Bismillah. Tapi macet, bisa. Faktor usaha, bukan usia, usaha. Karena Quran diturunkan sempurna usia Nabi 63 tahun. Itu kan Nabi, sahabat yang lain juga sama. Abu Bakar berapa usianya? Umar berapa usianya? Sempurna menghafalkannya. Yang ketiga, tingkatkan takwa kepada Allah untuk mempermudah hafalannya. Karena kalau Anda tingkatkan takwa, ilmu datang. Apa dalilnya? Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan tambahkan, ajarkan kepada kamu tambahan pengetahuan. Puncaknya dimudahkan hafalan Quran. Apa dalilnya? Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18. Paling kanan sebelah bawah. La tuhaddik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi'al Qur'ana. Kata Allah, jangan cepat kamu gerakkan lidahmu untuk bisa cepat menghafal menguasai Al-Qur'an. Cukup ikuti bimbingannya, dibacakan oleh malaikat Jibril, kami tanamkan kemudahan dalam jiwamu untuk mengikutinya. Dibacakan, langsung hafal. Bacakan, hafal. Ada orang yang baru dibacakan sekali, langsung hafal, tertanam dalam jiwanya. Itu kan Nabi, Ustaz. Tidak. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kaidah ulumul Quran asbabun nuzul. Lafadznya kalau umum berarti bukan berlaku khusus. Sepanjang lafadznya itu berlaku umum, maka hukumnya mencakup umum. Artinya kalau kita mengikuti Nabi, taat seperti Nabi, bangun tahajud, rajin sedekah, rajin puasa, yakin dengan Allah, berdoa akan dimudahkan oleh Allah. Buktinya Al-Imam Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kota Ju'fah, kecamatannya, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khurasan, negaranya Uzbekistan. Karena dari Bukhara maka dikenal dengan Al-Bukhari. Rumusnya tambahkan alif lam dan i di akhirnya untuk menunjukkan nama daerah. Ana Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Anda namanya siapa misalnya? Saya Doni dari Padang. Ana Doni Al-Padangi. Ada Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Itu ulama-ulama besar masa lalu. Anda siapa misalnya? Saya adalah Michael Chaniago dari Payakumbuh. Ana Michael Chaniago Al-Payakumbuhi. Ya. Kalau orang Jakarta jarang ngaku, bilangnya Betawi karena nggak enak. Ya. Maka apa yang dilakukan Imam Al-Bukhari? Berdoa kepada Allah. Bapak ibunya minta supaya dikuatkan hafalannya, dikuatkan ilmunya, dikuatkan hati. Bapak ibunya soleh. Cuma maaf secara singkat saja, begitu lahir usia 2 tahun bapaknya meninggal. Tapi ibunya masih kuat, single parent Bu. Banyak perempuan single parent di masa lalu yang berhasil mendidik anak. Imam Syafi'i single parent, bahkan menggendong anaknya dari Palestina ke Makkah Bu, supaya bisa belajar. Digendong toa, disimpan di halaqah ulama sampai jadi imam besar. Jadi imam besar. Sampai ketika beliau kemudian ke Irak, kata ibunya, jangan pulang, ketemu aja di akhirat nanti. Jangan pulang, supaya bisa belajar dengan baik. Tiba-tiba orang Irak datang, setiap datang ke Mekah cerita Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Syafi'i. Penasaran ibunya tanya, itu ulama besar Irak. Siapa Syafi'i itu? Dia tuh orang Mekah, masih muda, datang ke kami. Kata ibunya, dia anak saya. Bilang sama Syafi'i, pulang ke sini, ibu udah kangen, nggak jadi ketemu nanti, karena datang bawa ilmu.
Disampaikan ke sana, senang orang semua. Syafi'i boleh pulang, boleh pulang, boleh pulang. Akhirnya karena senang ulama besar mau pulang kampung, datang ke Mekah, dibekali semua, kasih makanan, kasih unta, macam-macam. Datang dengan santri di perbatasan Mekah, dia mengabari pada ibunya, diutus santri. Ini sunnah, kalau mau bertamu kasih kabar, bukan datang diam-diam. Sunnahnya kasih kabar, saya mau datang ya, datang supaya yang punya rumah siap-siap. Jangan sampai tiba-tiba depan pintu, kasihan orang nggak bisa menjamu Anda, nggak enak juga, nggak nyaman juga. Itu bukan kejutan namanya. Ya, sunnahnya bukan dikasih kabar, dikasih kabar. Begitu santrinya datang ke rumah ibunya, ketok pintu, siapa? Saya santrinya Imam Syafi'i. Ada apa? Beliau pulang, Bu. Masya Allah. Bawa apa Syafi'i ke sini? Bawa unta, Bu, 100. Makanan banyak. Wah, hebat Syafi'i. Bilang sama Syafi'i, balik lagi sana. Saya nggak butuh itu semua. Wah, balik, bingung. Datang lagi santrinya balik ke Imam Syafi'i. Begitu nyampe ke Imam Syafi'i, apa yang terjadi? Imam, kata ibu, gak usah datang, balik lagi. Balik lagi, kamu bilang apa tadi? Saya ditanya, Syafi'i bawa apa? Saya bilang bawa unta banyak, bawa makan. Salah kamu. Wah, ibu saya gak mau terima itu semua. Akhirnya apa? Dibagikan semua unta makanannya, dibagikan semua ke penduduk Mekah pada saat itu. Bagikan. Cuma bawa kitab aja satu. Katakan pada ibu saya, Syafi'i datang membawa kitab. Balik lagi, tapi yang diutus bukan yang itu, yang lain lagi. Datang lagi, begitu datang, siapa kamu? Murid Syafi'i. Yang tadi kan sudah, ini beda. Kenapa? Syafi'i tiba, Bu. Apa yang dibawa oleh dia? Syafi'i datang membawa kitab. Katanya unta, nggak ada unta, Bu. Dan dibagikan semua, yang ada hanya bawa kitab. Sampaikan pada Syafi'i, cepat pulang ke sini, ibu merindukannya. Single parent, berjuang sendirian, melahirkan seorang anak yang luar biasa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, single parent ibunya. Setiap malam, Bu, kalau musim dingin, dimasakkan air. Dibutuhkan oleh ibunya. Sholat malam. Subuh-subuh, setelah subuh selesai disimpan di halaqah majelis ulama. Tumbuh dewasa, menghafal 1.000.000 hadis. Bapak Ahmad. Imam Al-Bukhari, bapaknya meninggal, ibunya berikhtiar, kuat, berusaha. Cuma kadar Allah, ujian Allah datang, usia 4 tahun, matanya buta. Secara medis permanen. Secara klinis gak bisa sembuh. Tapi buta mata diganti dengan tajamnya hati. Ibunya terus berdoa, ibadah, tajam. Dibawa ke halaqah Quran, usia masih kecil, 4-5 tahun, datang ke majelis ilmu, kutab waktu itu, dibacakan surah Qaf oleh syekhnya. Sekali baca, langsung hafal. Kata syekhnya, man yahfad, Syafi'i kecil, Al-Bukhari kecil mengacungkan tangannya. Hafidtu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal dalam kepala saya, di jiwa saya. Dihafal dalam kepala, bukan hafal di luar kepala. Orang sekarang kan banyak yang hafal di luar kepala, belum hafal. Hafal dalam kepala. Minta dibacakan, begitu maju ta'aliyah bunai, datang sini bacakan. Dibacakan Allah bacaannya, makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya sempurna. Kata gurunya, minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang belajar hadis, karena Quran itu mudah, dijamin kemudahannya. Hadis tidak ada. Senang Al-Bukhari kecil, pulang ke rumah dia katakan, ummi terjadi begini. Ibunya senang. Kata anaknya, uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, nah, iktafi bil Quran. Cukupkan Quran dulu, kamu punya keterbatasan. Kata Al-Bukhari kecil, dah, uridul hadis. Saya pengen hadis, saya yakin dengan guru saya. Maka anaknya pergi ke kamarnya meraba jalan. Ibunya merasa iba. Pergi ke mihrabnya, mihrab. Mihrab bukan musola, bukan masjid. Boleh ruangan kecil, tetap ada ruangan, hamparkan sejadah. Tapi hanya khusus untuk ibadah saja. Jangan campur dengan yang lain. Ingat ya, baca Quran di situ, tahajud di situ, sholat di situ, wirid di situ. Tapi status dunia keluar. Makan jangan di situ, terima telepon jangan di situ, dan jangan bikin status di situ. Klik, sedang di mihrab. Buang ibadah saja di situ. Maka mihrab akan menjadi tempat dengan 2 fungsi. Satu, cepat mendatangkan rezeki. Quran surah ketiga ayat 37. Yang kedua, cepat terjawab doa seketika dikabulkan. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Masuk ke mihrab berdoa. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabdi. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Sunnah berdoa dengan al-asmaul husna. Quran surah 17 ayat 110. Yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabdi, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Yang maha menatap dengan tajam, yang kuasanya tak ada batas, mohon mengembalikan ya Allah, kembalikan penglihatan anak saya. Saat ibunya membacakan itu, tertidur, derai air matanya keluar, tertidur bermimpi dengan Nabi Ibrahim. Bermimpi, ketika mimpi dikatakan, anak mau akan melihat kembali. Saat sampai di kalimat itu, Al-Bukhari kecil sedang mengulang surat Qaf tadi. Sampai di ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna 'anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid. Kamu itu dulu nggak pernah melihat. Nggak bisa melihat, terhalang penglihatannya.
Mulai sekarang kami akan buka kembali penglihatanmu, engkau akan menatap dengan tajam. Ayat ini sebetulnya hukum akhirat. Ada orang di dunianya buta, di akhirat ditampakkan. Tapi kemuliaannya diberikan pada Imam Al-Bukhari. Doanya ibunya kuat, anaknya berusaha kuat maksimal dengan cahaya Al-Quran. Dia ulang sampai di ayat itu. Begitu menyebut bahwa basaruka yauma hadid, pandanganmu akan menatap kembali dengan tajam, terbuka, langsung bisa melihat kembali. Lompat kaget dikejar ibunya. Umi laqad ra'aitu. Mama, saya bisa lihat lagi nih. Ibunya kaget bangun mengatakan, "Rubbama ra'aitu bil qalbi." Mungkin kau melihat dengan mata hatimu. Kata anaknya, "Kalla bal bi'aini." Tidak, Ma. Tapi mata saya lihat sekarang. Ini mama pakai baju ini, di samping kita ada benda-benda ini. Berpelukan keduanya. Dari situlah belajar hadis sampai menyelesaikan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabi di Madinah. Berkah dari Al-Quran, mendapatkan kemuliaan sampai tadi ada kesembuhan-kesembuhan dan hal-hal yang sangat dahsyat. Apa yang didapatkan di situ? Bagaimana bisa sekali baca kemudian langsung bisa hafal? Meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, tahajud. Nabi itu sampai tahajud kaki bengkak. Rakaat pertama paling minimal 100 ayat. Nabi ahli surga, rakaat pertama kaki bengkak. Ada orang pengen sholat, pengen surga, baru takbir mata bengkak. Ya, cukup ya? Saya kira cukup. Saya sudah berikan bonus sekitar 35 menit. Insya Allah kita berjumpa kembali. Kami harus langsung ke Padang Panjang ini ya. Kemudian ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh. Besok nanti kembali lagi ke Padang. Ya, kemudian langsung kembali ke Jakarta. Saya ingin menepati janji dulu, saya ajarkan satu doa. Doa ini sering dibacakan di hari Jumat setelah sholat Jumat. Ini doa warisan para ulama kita sampai punya riwayat ke masa-masa salaf sebelumnya. Singkat, 3 yang diminta. Anda boleh ikuti. Allahumma ikfina Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka wa bita'atika an maksiyatik. Cukup sampai di situ. Itu doa minta 3 hal biasanya dimohonkan saat setelah selesai salat Jumat. Itu wasiat para ulama kita. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada hamba semua yang halal dalam hidup, jauhkan dari yang haram. Maka Anda akan dijaga. Anda para suami, matanya akan dijaga oleh Allah supaya tidak menatap yang haram-haram yang bukan mahram Anda. Dari harta-harta yang haram Anda akan dijaga. Kalau Anda pelajar, dari perbuatan haram akan dijauhkan. Kemudian yang kedua, ingat betul, bifadlika amman siwa. Ya Allah, minta keutamaan. Jadi kalau sedang bekerja, dikasih pekerjaan yang paling utama. Kalau belajar, dikasih kemudian jurusan yang paling utama, nilai yang paling utama. Kalau surga paling utama. Dan yang terakhir, ini yang paling indah, bita'atika an maksiatik. Ya Allah, jaga supaya sampai wafat saya mengerjakan amal soleh yang taat dan jauh dari maksiat. Panjatkan setiap selesai Jumat. Kalau belum tahu lafadznya, nanti silahkan cek ulang rekamannya. Ya, kalau belum terbaca dengan baik, boleh dengan bahasa Indonesia dimohonkannya. Satu, minta kepada Allah, ya Allah, jaga saya dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Yang kedua, minta keutamaan, bebaskan dari selain yang utama. Dan yang ketiga, minta ketaatan sampai akhir hayat hingga berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang yang dirasakan tidak berkenan.